kita masuk tinggi maksimal 2,1 meter. Jadi untuk kendaraan kecil saja. Jalan di sekitar 80 km per jam ya. Tapi kita lihat, wah, udah nyalip saya ini. Halo teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita akan coba masuk ke tol layang Jakarta Cikampek lagi setelah minggu kemarin kita gagal ya. Jadi kita cek hari ini sudah buka lagi atau belum setelah 2 bulan ditutup untuk menghindari orang mudik ya. Oke, ikuti terus. Ya, kali ini kita akan masuk dari tol Cibitung ya, karena kita dari arah Jakarta, jadi kita nanti akan menuju Cikampek. Jadi dari Jakarta menuju Cikampek. Tapi kita lihat dulu ini tol layangnya buka atau enggak. Oke, depan ini gate masuk ke tol layang Cikampek sepertinya dibuka. Jadi itu tadi ada kendaraan juga masuk, kendaraan pribadi. Nah ini teman-teman, kita masuk tinggi maksimal 2,1 meter. Jadi untuk kendaraan kecil saja. Oke, kita naik. Oke teman-teman, ini sekarang saya udah di atas tol layang Jakarta Cikampek 2 atau biasa disebut tol Japek 2. Saya masuk dari tol Cikunir dan ini nanti turunnya di Karawang Barat ya. Ya seperti inilah tol layang Jakarta Cikampek 2 setelah dibuka. Setelah sebelumnya ditutup karena ada pelarangan mudik lebaran dan juga arus balik lebaran. Ya, tol ini sebenarnya baru dibuka di akhir tahun 2019 kemarin ya. Jadi ini belum setahun. Sempat heboh karena kontur jalannya yang naik turun. Jadi kalau kita ambil view dari atas, sebenarnya ini akan kelihatan bahwa tolnya itu bergelombang ya. Walaupun kalau kita rasakan seperti ini nggak terlalu terasa. Tapi kalau kita lihat dari jauh, dari atas, akan kelihatan sekali konturnya kalau bergelombang. Nah, ini setiap 100 meter kalian akan merasakan goncangan ya. Seperti ini nih. Nah, seperti itu. Itu adalah goncangan di mana sambungan antar girder dari struktur tol ini. Jadi sambungan ini akan berkisar antara 100 meteran. Jadi setiap 100 meter akan ada goncangan. Goncangan ini akan terasa, untuk mobil-mobil kecil akan terasa banget. Tapi kalau mobil
pribadi yang besar-besar biasanya nggak terlalu terasa. Ya, di sini sebenarnya di awal-awal itu ada himbauan bahwa kita saat naik di tol layang ini ada batasan maksimum kecepatannya. Cuman nggak tahu ini kok semua orang jalannya kenceng-kenceng ya. Padahal waktu itu maksimum kecepatan di sini adalah 80 km per jam. Ini saya udah jalan di 80 km per jam. Tapi semua kendaraan yang ada di belakang saya nyalip saya ini. Berarti yang lain lebih kenceng daripada saya. Pasti di atas 100 km di atas 80 km per jam. Nah, kawan-kawan, ini kelihatan kalau tol ini bergelombang. Kita lihat di ujung sana itu kendaraan menanjak ya. Jadi kelihatan menaik. Iya, ini pada kenceng-kenceng ya. Lihat ini teman-teman, kalau lihat speedometer saya jalan di sekitar 80 km per jam ya. Tapi kita lihat, wah, pada nyalip saya ini. Nggak tahu apakah peraturannya emang sudah berubah atau orang-orangnya yang sudah mulai nggak taat peraturan. Ya, yang penting kita hati-hati aja lah. Oke kawan-kawan, ini sebelah kiri kalau kita lihat itu adalah jalur LRT ya, ke arah Bekasi. Nah, ini adalah stasiun LRT nantinya, tapi belum jadi, masih under construction ya, dalam pembangunan. Ini stasiun LRT Bekasi. Ya, sebagai informasi, sebenarnya tol layang Cikampek ini memiliki panjang kurang lebih ya 36 km, terbentang dari Kabupaten Bekasi hingga Kabupaten Kerawang. Jadi tol layang ini diklaim sebagai tol layang terpanjang di Indonesia. Ya, karena sebenarnya sih emang nggak ada lagi ya tol layang selain di sini. Mungkin ada flyover, tapi beda lah flyover sama tol layang. Jadi ini juga diklaim sebagai jalan tol bertingkat pertama karena dibangun di atas tol Jakarta Cikampek yang udah ada dan ada di bawah dari jalan ini. Itu tol awalnya ya. Jadi ini tol di atasnya tol. Tinggi jalan ini sekitar 12 meter dari tol yang ada di bawah. Dan emang tujuan awalnya sih tol ini dibangun untuk memisahkan pengendara jarak dekat. Jadi yang pengendara dari Jakarta menuju Bekasi, menuju Cibitung, menuju Cikarang dan Kerawang sebagian, itu harapannya tetap mengambil jalur bawah. Karena kalau sudah terlanjur naik ke jalur atas ini, mereka tidak bisa keluar di Bekasi, tidak bisa keluar di Cikarang, di Cibitung, karena tol layang ini hanya ada 2 pintu masuk. Jadi begitu masuk di Cikunir, baru bisa keluar di Karawang Barat. Jadi sepanjang tol ini, kalian nggak bisa keluar selain dari 2 titik itu. Jadi one way road, masuk dari ujung, keluar di ujung satunya. Jadi untuk pengendara yang tujuannya keluar kota jarak jauh, misalnya dari Jakarta ke Bandung, ke Cirebon, ke Cikampek, atau bahkan yang ke Jawa Timur, itu baru
naik sini. Jadi pengendara jarak jauh harapannya tidak terjebak macet ya yang ada di tol bawah. Tapi tol atas ini, tol layang ini hanya diperuntukkan kendaraan kecil teman-teman, nggak boleh kendaraan besar. Makanya di gate masuknya tadi ada pembatas tiang atas ya, dibatasi kendaraan dengan tinggi maksimum 2,1 meter. Jadi kalau misalnya truk atau mobil kontainer itu nggak bisa masuk sini. Kendaraan box pun nggak tahu, kalau nggak sampai 2,1 meter sih sebenarnya bisa, tapi kalau melebihi itu ya pasti nggak bisa. Ya itu tujuannya, jadi memisahkan antara orang yang jarak dekat sama jarak jauh, sama juga ya paling nggak mengurai kemacetan yang ada di bawah lah, mengurangi. Jadi orang yang tujuannya dekat bisa lebih cepat nyampainya, yang jauh pun juga nggak terkendala dengan macet. Ya teman-teman, kalau kalian naik ke tol ini ya saya ada beberapa saran sih ya. Jadi ini untuk menjaga kelancaran perjalanan kalian semua. Jadi pertama, pastikan kendaraan dalam kondisi fit. Jadi kalau udah naik tol sini, kalian nggak bisa keluar hingga di ujung berikutnya. Jadi masuk di kilometer 0, kalian baru bisa keluar di kilometer 36 dari tol ini. Jadi udah masuk di ujung, keluarnya di ujung satunya lagi. Karena dari ujung ke ujung ini nggak ada di tengah jalan jalan untuk keluar dari tol ini. Jadi pastikan kendaraan kalian fit, dalam kondisi bagus. Jadi jangan sampai di tengah perjalanan di tol ini mogok, ya kan susah ya, karena kalian harus berhenti pinggir jalan dan nunggu sampai ada petugas jalan tol lewat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pastikan bahan bakar cukup. Ya, paling nggak buat 36 km inilah. Sama, karena dari ujung ke ujung nggak ada SPBU ataupun rest area. Jadi pure dari ujung ke ujung hanya jalan tol. Kemudian yang ketiga, pastikan juga tekanan angin ban kamu bagus ya, nggak gembes, nggak kempos, nggak kurang angin. Jadi biar nggak terkendala di tengah jalan. Dan kemudian yang terakhir sih, saran saya sih ikutin aja rule yang diberikan pemerintah atau yang ngurusin tol ya. Jadi tetap jaga kecepatan kendaraan kamu di 80 km per jam maksimum. Nggak perlu lah, kalau nggak buru-buru mah santai aja. Ini demi kelancaran perjalanan kamu, karena ya setiap 100 meter kita akan ada goncangan. Ini juga akan, jika mobil kenceng akan sangat terasa goncangannya. Dan ini kalau kendaraan kalian nggak fit, ya siap-siap aja rontok. Rontok, mereteli ya. Oke, itu saran dari saya. Jadi pastikan beberapa hal itu tadi terpenuhi. Jadi kelancaran dalam melintasi tol ini gak terkendala. Ini kita udah sampai di Karawang ya. Sebentar lagi kita akan turun.
Nah, ini adalah kita turun teman-teman, jadi kita akan bergabung lagi dengan tol yang di bawah. Jadi kita lihat itu udah ada truk, mobil kontainer, tronton. Ya, ini daerah Karawang Barat. Ya, jadi kita tadi dari naik sampai turun ini kita lewati sepanjang sekitar 20 sampai 25 menit lah, dengan kecepatan konstan ya sekitar 80 km per jam teman-teman. Jadi nggak perlu buru-buru, yang penting selamat, safe. Nah, ini kita udah join dengan tol Jakarta Cikampek yang bawah. Jadi udah ada mobil gede-gede. Kalau di atas tadi hanya mobil kecil-kecil atau kendaraan pribadi, di sini udah banyak kendaraan umum, truk, mobil box, dan lain-lainnya. Jadi kita turun di Karawang Barat. Oke teman-teman, itu tadi ya pengalaman kita naik di tol layang Jakarta Cikampek 2. Oke, terima kasih sudah mengikuti kita hari ini. Kita ketemu lagi di next video. Terima kasih. Oke, kita kemana nih? Purwakarta. Boleh. Nyari sate Marangi. Oke, kita cari sate Marangi di Purwakarta.